Dan kita masuk di hadis yang ke-11. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, Anil Hasan bin Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan beliau adalah cucunya Rasulullah dan kesayangan beliau. Qala, beliau mengatakan, kata Hasan bin Ali, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari sabdanya Rasulullah, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan jalankan apa-apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Wa qala hasanun sahih. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kalau di riwayat ini kecil, pendek lafadznya itu. Tetapi kalau dalam lafadz yang lain ada riwayat yang lebih panjang karena ceritanya lebih lengkap. Itu saya sebutkan secara lengkap riwayatnya. Hasan bin Ali beliau mengatakan sami'tuhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li rajulin. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada seseorang. Yaitu nanti ucapannya ini, sabdanya Rasulullah ini itu bukan ditujukan kepada Hasan bin Ali, bukan, tetapi ditujukan kepada seseorang laki-laki. Siapa laki-lakinya itu Allahu a'lam. Rasulullah mengatakan kepada seorang laki-laki, da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna syarra ribatun wa innal khaira tuma'ninatun. Hasan bin Ali mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang laki-laki, da ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, dan amalkan yang tidak meragukan bagimu. Fa inna syarra ribatun, karena kejelekan itu riba, sesuatu yang membuat bingung dalam hati kita, kacau. Wa innal khairatu ma'ninatun, dan kebaikan itu ketenangan hati. Setelah itu Hasan mengatakan wa aqaltu minhu, dan saya itu masih ingat cerita ketika saya bersama Rasulullah. Beliau mengatakan, anni bainama ana amshi ma'ahu ila janbi jarini sadaqah. Saya masih ingat ketika saya itu berjalan bersama Rasulullah, dan kami itu sedang berjalan di tempat gudangnya sedekah. Tanawaltu tamrotan, saya menemukan satu biji kurma di jalan. Fa alqaituha fi fi, akhirnya satu biji kurma itu saya ambil, kemudian saya masukkan ke mulut saya, kemudian saya makan. Fa adkhala isba'ahu fi fiyya, ketika Rasulullah tahu saya itu makan satu biji kurma, akhirnya Rasulullah itu memasukkan jari beliau ke mulut saya. Fastakhrajaha bili'abiha wa bizaqiha, kemudian Rasul itu mengeluarkan kurma yang sudah saya kunyah bersamaan dengan air ludah dan liurnya, yaitu yang sudah bercampur dengan air ludah. Fa'alqaha fihi, kemudian dibuang, yaitu kurma yang sudah saya makan itu dibuang. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, ana alu Muhammad, saya dan keluarga saya, namanya alul bait, la tahillu lana shadaqatu, tidak halal bagi kami sedekah. Sehingga apa, tidak boleh kita itu makan sedekah, enggak boleh. Dan saya takut kalau yang kamu makan itu sedekah. Wa aqaltu anhu shalawatil khamsah,
Setelah itu Hasan mengatakan, dan saya masih ingat sholat 5 waktu bersama beliau, yaitu bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah itu. Setelah itu beliau mengatakan, kata Hasan bin Ali, fa'allamani kalimatin aquluhunna inda inqita'ihinna. Rasulullah pernah mengajarkan kepada saya sebuah kalimat yang biasa saya baca kalimat itu ketika saya selesai sholat, yaitu doanya, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Yaitu doa yang diajarkan Rasulullah kepada saya itu, dan saya baca ketika selesai sholat, yaitu mengatakan, Allahumma hdini fi man hadait, wahai Tuhanku, berikan kepadaku hidayah sebagaimana telah Engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang lain. Wa afini fi man afait, berikan saya kesembuhan, afiyah sebagaimana telah Engkau berikan kepada orang-orang yang kamu kehendaki. Wa tawallana fi man tawallait, dan urusilah urusan saya sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urusi. Wa barik lana fi ma atait, dan berkahilah kepada kami apa-apa yang Engkau telah berkahi. Wa qini syarra ma qadait, dan selamatkan kami dari kejelekan apa yang sudah Engkau tetapkan. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, Engkau yang mentakdirkan dan tidak ada yang memaksa Engkau. Innahu la yadhillu man walait, tidak ada yang bisa menghinakan orang-orang yang Kau cintai. Tabarakta rabbana wa ta'alaik, Maha suci Engkau wahai Tuhanku, wa ta'alaik, dan maha mulia. Yaitu kalau kita perhatikan, ini berarti ini ceritanya ini, Hasan bin Ali itu beliau pernah menceritakan masa-masa indah ketika masih berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan masa itu nggak lama. Masa itu nggak lama karena Hasan bin Ali itu dilahirkan, sebagian ulama mengatakan tahun 3 Hijriah, sebagian mengatakan tahun 2 Hijriah. Nabi Muhammad meninggalnya tahun 11 Hijriah. Oleh itu berarti Nabi Muhammad meninggal dunia itu, Hasan bin Ali itu umurnya sekitar 9 atau 10 tahun umurnya itu. Bahkan kurang dari itu, 8 atau 9. Berarti ketika Hasan bin Ali itu bersama Rasulullah, Hasan bin Ali itu masih kecil. Tetapi walaupun beliau itu masih kecil, beliau itu masih ingat memori ketika bersama Rasulullah SAW. Apa yang beliau sabdakan, demikian juga apa yang beliau sampaikan. Bahkan doa yang beliau ajarkan kepada Hasan bin Ali pun masih diingat itu, karena Hasan bin Ali mengamalkan dalam sholatnya itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Hasan bin Ali itu dekat sekali sama Rasulullah SAW. Di mana Hasan bin Ali itu dia meriwayatkan beberapa riwayat, walaupun nggak banyak. Riwayat hadis yang beliau bawakan langsung dari kakeknya, yaitu dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama menghitung itu, riwayat hadisnya Hasan bin Ali itu sekitar 13. Sekitar 13. Dan itu menunjukkan bahwa Hasan bin Ali itu orang cerdas. Walaupun berjumpa dengan Rasulullah ketika masih kecil, tapi dia masih mengingat. Sehingga hadisnya yang saya bacakan tadi belum mengatakan wa aqaltu, wa aqiltu, saya masih ingat. Saya masih ingat ketika Rasulullah seperti ini. Saya masih ingat ketika Rasulullah masih seperti ini itu. Kenapa? Karena memang itu memori sudah lama. Memori itu sudah lama yang beliau ingat bersama Rasulullah, dan waktu itu beliau masih kecil. Sedikit kita bicara tentang Hasan bin Ali ini. Hasan bin Ali itu anak dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang paling tua, anak pertama. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu kunyahnya beliau namanya Abul Hasan. Kunyah itu nama dalam bahasa Arab, nama itu ada 3 kalau dalam bahasa Arab itu. Ada nama asli yang diberikan untuk kita dari orang tua kita, namanya A'lam, dinamakan istilahnya namanya A'lam. Kemudian yang kedua, nama laqab. Laqab itu panggilan, nama panggilan. Kemudian yang ketiga ada nama kunyah. Kunyah itu pakai abu atau ummu. Laki-laki pakainya abu, kalau perempuan pakainya ummu. Dan itu nama kunyah itu nama kehormatan. Sehingga untuk menghormati orang lain itu kalau orang Arab itu pakainya abu atau ummu.
Karena mereka tidak ada panggilan gelar itu, maksudnya panggilan gelar kayak Pak, Mas, Mbak, itu nggak ada orang Arab itu. Berbeda dengan kita. Kalau kita kan orang Jawa itu kalau pengen manggil orang, apalagi lebih tua dari kita, kan kita manggilnya dengan gelar di depannya itu, Mbak, Mas, Bang, Pak, itu. Orang Arab nggak ada seperti itu. Terus kalau mereka itu kalau pengen memanggil dengan memuliakan orang lain itu pakainya apa itu? Mereka itu pakainya Abu. Misalkan ada orang misalkan pengen manggil saya misalkan itu, tapi pengen manggil dengan penghormatan, maka manggilnya itu dengan kunyah saya. Kalau saya misalkan anak laki-laki yang paling besar, saya namanya Abbas, berarti orang manggil saya dengan ya Abul Abbas. Itu cara mengagungkan orang. Orang Arab itu seperti itu. Nabi Muhammad itu kunyahnya Abul Qasim. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, kenapa Abul Qasim? Karena anak laki-laki yang paling tua namanya Qasim. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu kunyahnya beliau Abul Hasan. Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Karena anak laki-laki yang paling tua itu Hasan namanya itu. Jadi intinya Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah. Dan itu hubungannya masih dekat. Karena Rasulullah dan Ali itu sepupu. Rasulullah dan Ali itu sepupu. Bapaknya Rasulullah dan bapaknya Ali itu kakak beradik. Nah, jadi kakak beradik berarti sama-sama anaknya itu. Itu namanya kan sepupu kan itu. Berarti Nabi Muhammad sama Ali itu sepupu. Nabi Muhammad punya anak perempuan nikah sama Ali bin Abi Thalib. Berarti kan masih dekat hubungannya itu. Dari pernikahan itu antara Ali dengan Fatimah itu memiliki 4 anak. Memiliki 4 anak. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Yang laki-laki itu yang paling tua namanya Hasan. Setelah itu setahun berikutnya itu lahir anak yang kedua laki-laki juga namanya Husain. Hasan dan Husain. Dan Hasan itu lebih tua dan lebih cerdas. Bahkan banyak sekali keutamaan Hasan dibandingkan dengan Husain. Kemudian ada juga anak yang perempuan, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Zainab dan Ummu Kulthum. Zainab dan Ummu Kulthum, kayak bibinya, kayak anaknya Rasulullah juga itu. Nanti Ummu Kulthum itu nanti dinikahi sama Umar bin Khattab. Dinikahi sama Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah itu, beliau datang ke rumahnya Ali, mengatakan, "Wahai Ali, saya ingin melanjutkan hubungan saya dengan keluarganya Rasulullah." Yaitu karena kan Umar bin Khattab punya anak Hafsah nikah sama Rasulullah itu. Akhirnya apa? Ali itu pengen melanjutkan kembali itu hubungan keluarga lebih dekat itu. Akhirnya beliau itu pengen menikah dengan putrinya Ali yang dari Fatimah itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Tunggu dulu sampai saya nanti ngomong sama anak saya setuju atau tidak itu." Akhirnya anaknya setuju. Akhirnya menikahlah antara Umar dengan anaknya Ali yang waktu itu masih kecil, tetapi setuju anaknya perempuan itu, akhirnya menikah. Jadi berarti Ali bin Abi Thalib itu punya 2 anak laki-laki. Sering sekali dinamakan Fatimah itu sama Ali itu punya anak berapa? 2. Memang 2, yaitu 2 yang laki-laki. Karena anak perempuan itu jarang disebut di Arab. Sehingga kalau saya ditanya misalkan, "Anak kamu berapa?" "Anak saya 1. Maksudnya apa? Yang laki-laki. Yang perempuan walaupun punya 10 itu jarang disebut anak saya itu. Karena kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi ketika Ali dan Fatimah itu memiliki 2 anak laki-laki, maka sering dikenal itu Ali dan Fatimah itu memiliki 2 anak. Kita katakan iya memang 2 anak yang laki-laki, tetapi memiliki 2 anak yang perempuan juga itu. Nah, Hasan ini Rasulullah itu sangat cinta sekali sama Hasan. Kenapa? Karena Hasan itu nanti termasuk anak atau cucunya Rasulullah yang memiliki umur gitu. Rasul itu memiliki cucu dari anak yang lain, bukan dari hanya Fatimah itu. Dari Zainab, Rasul itu memiliki cucu juga itu, namanya Umaymah. Tetapi Umaymah meninggal ketika masih kecil itu. Dan itu yang sering diajak Rasulullah ke masjid. Setelah itu Rasulullah punya cucu Hasan, maka yang sering diajak ke masjid itu Hasan. Maka itu Hasan itu paham sekali itu bagaimana mimpi-mimpi indah itu, apa kenangan indah ketika bersama sama Rasulullah itu. Sering diajak ke masjid. Sering diajak ke masjid, digendong. Bahkan beliau itu pernah gendong Hasan itu di atas punggung. Dan itu jarang orang Arab seperti itu. Kebiasaan orang Arab itu nggak seperti itu. Orang Arab itu
mereka sangat malu ketika mereka itu gendong anak sama cium anak. Itu budayanya mereka. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya di Arab itu, di Yaman itu. Di Yaman karena kabilah itu. Budayanya kayak orang Arab zaman dulu itu. Persis budayanya itu. Kalau kita baca-baca riwayat itu kita lihat masyarakat, corak masyarakat hampir sama. Budayanya apa? Aib sekali bagi laki-laki sebagai seorang bapak misalkan itu gendong anak atau mencium anak itu aib sekali bagi mereka itu. Saya di Yaman seperti itu. Saya lihat masyarakatnya kayak gitu modelnya itu. Sehingga apa nggak ada namanya laki-laki itu gendong anak, nggak ada itu. Kenapa? Karena yang gendong anak itu perempuan. Ibu bukan laki-laki itu. Kalau bapak bukan seperti itu. Apalagi apa? Mencium anak, aib sekali mencium anak itu. Budayanya orang Arab seperti itu dulunya itu. Datang Rasul kan dirubah sama Rasulullah itu. Rasul itu pernah ketika duduk, datang seseorang itu, ketua ya tokoh kabilah lah. Pas waktu itu Rasul itu sedang gendong Hasan. Kemudian setelah itu datang tamu, Rasulullah duduk, kemudian Hasan dipangku. Sama Rasulullah, dicium sama Rasulullah itu, Hasan itu. Akhirnya orang itu tanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau mencium anak kamu?" Dia mengatakan, "Iya, saya menciumnya itu." Apa kata dia itu? Dia mengatakan orang ini, kabilah ini, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya 10 anak laki-laki itu. Nggak ada yang saya cium sama sekali di antara mereka itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu nggak takut jika seandainya rasa sayang kamu kepada putra kamu itu dicabut sama Allah Ta'ala itu?" Berarti kalau kita perhatikan, fahami yang saya sampaikan ini. Nabi Muhammad itu datang merubah budaya Arab. Sedangkan budaya Arab itu nggak seperti Islami yang seperti kita obrolkan sekarang itu. Contohnya misalkan jilbab. Orang mengatakan jilbab itu budaya Arab, itu goblok sekali yang ngomong seperti itu. Jilbab itu bukan budaya Arab. Budaya Arab itu tabarruj itu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Orang Arab jahiliyah itu mereka tabarruj. Bersolek mereka itu. Datang Islam diwajibkan berjilbab itu pun lama, enggak awal-awal Islam enggak gitu. Sampai akhirnya bahwa turun perintah untuk bercadar. Jilbab dan cadar itu. Itu pun di akhir-akhir itu. Tetapi kalau orang mengatakan misalkan adatnya Arab itu mereka itu bercadar atau berjilbab, bukan, itu bukan adatnya orang Arab, tetapi itu adat Islam. Orang Arab dulu nggak bercadar mereka itu. Islam datang baru diperintahkan itu, dan itu datang dari Allah Ta'ala langsung itu. Nah demikian juga apa? Budayanya orang Arab itu mereka itu kalau sama anak itu tidak ada di antara mereka itu yang menggendong kemudian menciumnya itu. Datang Nabi Muhammad merubah budaya itu. Sehingga Rasul itu mulai menggendong anak, mencium, bahkan dipangku di atas, digendong di atas itu. Sampai ketika Rasulullah jalan, Hasan itu dipangku di atasnya, di atas punggungnya Rasulullah itu. Akhirnya ada orang lihat itu, sampai dia mengatakan kepada Hasan itu, "Wahai Hasan, nikmar rugab, sesungguhnya yang kamu tunggangi itu adalah manusia terbaik itu." Maka Rasulullah mengatakan, "Wa nikmar raqib." Demikian juga yang menunggangi saya pun manusia terbaik juga itu. Yaitu siapa itu? Hasan. Demikian juga Rasulullah itu pernah beliau itu ke masjid, walaupun ini bukan kebiasaan, tapi pernah. Maksudnya ini pernah itu. Yaitu Rasulullah itu membawa Hasan waktu itu masih kecil, dibawa ke masjid dan Rasul jadi imam. Ketika Rasulullah sujud, maka Hasan itu naik punggungnya Rasulullah, dijadikan kuda-kudaan. Dan Rasulullah biarkan, bahkan dipanjangkan sujudnya itu. Sampai akhirnya orang-orang itu bingung, itu ada apa kok sujudnya lama sekali itu. Sampai ada seorang sahabat yang angkat kepalanya itu. Lihat ada apa, ada kejadian apa kok sujudnya lama itu. Rupanya di punggungnya Rasulullah itu ada Hasan. Setelah itu, ketika selesai sholat, Rasulullah mengatakan, "Pasti kalian tanya-tanya itu, kenapa kok saya sujudnya lama itu?" Para sahabat mengatakan, "Benar wahai Rasulullah, ada apa itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Nggak ada apa-apa itu. Sholat saya nggak ada apa-apa itu. Cuma saya itu tidak mau ganggu permainan Hasan. Biarkan selesai dia main dulu itu. Ketika dia sudah turun baru saya berdiri itu." Dan siapa itu? Nabi Muhammad sedang jadi imam itu. Itu saja bahwa muamalah sama anak kecil seperti ini tuh. Itu kalau coba di masjid kita itu. Imam bawa anaknya main-main, kemudian sujudnya lama, bisa dipecat sama takmir masjid itu. Imamnya itu. Oleh itu kalau kita lihat apa, masjid itu zaman dulu itu masjid itu ramah bagi dunia anak zamannya Rasulullah itu. Bukan kalau kita kan marah, bukan ramah itu. Sehingga apa, masjid itu bagi anak kecil itu angker gitu loh. Sangat menakutkan. Kenapa? Karena masjid itu cuma bagi anak cuma dimarahin terus gitu loh.
kalau anak-anak masuk masjid itu. Sehingga menumbuhkan rasa cinta untuk masjid itu susah bagi anak kita itu. Kalau orang bertanya misalkan, orang cinta sama masjid itu yang dicintai apanya itu? Misalkan anak-anak kita suruh ke masjid itu, mereka ke masjid itu ngapain kan gitu loh? Nggak ada yang dicintai kan, nggak ada itu. Daya tariknya apa masjid itu? Nggak ada daya tariknya itu. Daya tariknya itu karena iman. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam Al-Quran itu, innama ya'muru masajidullah, yang memakmurkan masjid Allah itu hanya yang beriman kepada Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Kalau orang itu nggak beriman, nggak bisa memakmurkan masjid. Kenapa? Daya tariknya nggak ada gitu. Beda kalau di rumah banyak sekali makanan, banyak mainan, kemudian di tempat game ya banyak sekali. Sekarang kalau di masjid itu apa gitu? Untuk membuat supaya anak itu, mereka itu cinta sama masjid, itu buatnya dari awal. Hampir dunia anak itu suka masjid itu, karena fitrahnya masih bersih kan itu. Anak-anak kita itu kan suka ngikuti bapaknya itu, sama ibunya kan itu. Coba kalau seandainya kita punya anak kecil itu, kita pakai peci, kemudian kita ke masjid, semua anak kita pengen ikut semua gitu. Ya, karena fitrahnya mereka gitu. Dan mereka itu asik di masjid itu. Ya, asik sebelum mereka itu tahu dunia yang lain kan gitu. Asik sekali dengan masjid itu. Kalau seandainya ketika masih kecil ditahan dari masjid, ditolak dari masjid itu, nunggu sampai mereka dewasa itu. Ketika mereka dewasa, mereka sudah tahu tempat-tempat yang asyik itu. Ya kan? Tempat yang asyik TV, apalagi HP, game, itu tempat yang asyik itu. Akhirnya apa? Untuk membuat anak cinta sama masjid sekarang itu susah sekali itu. Kenapa? Karena peraturan masjid yang terlalu berat bagi anak-anak kita itu. Oleh itu maksudnya itu kalau kita perhatikan masjidnya Rasulullah itu, anak-anak itu lebih suka di masjid daripada di rumah. Sampai Abdullah bin Umar itu beliau mengatakan, saya lebih suka tidur di masjid daripada di rumah itu. Pernah ada seseorang anak kecil itu, dia masuk masjid, lagi sholat jamaah ini. Lagi sholat jamaah, orang anak kecil masuk masjid bawa onta. Ontanya lewat depan orang yang sholat itu. Dan gak ada yang marah sama sekali itu. Dibiarkan. Pernah juga Rasul ketika mau sholat, mau baca panjang, sudah mau masuk surat itu, sudah masuk surat baca panjang itu. Tiba-tiba datang seorang wanita, yaitu Rasulullah dengar suara tangisan bayi. Ada seorang ibu bawa bayi, bayinya nangis itu. Langsung sama Rasul dipendekkan bacaannya itu. Rasulullah nggak marah sama ibunya itu, dasar itu wanita bawa bayi masuk masjid, ganggu orang sholat saja itu. Enggak. Rasulullah mengatakan, saya tahu ibunya nggak akan konsentrasi dalam sholatnya itu. Akhirnya saya pendekkan. Berarti kalau kita perhatikan apa? Zaman dulu itu masjid itu ramah bagi anak itu. Akhirnya apa? Orang-orang itu cinta sama masjid itu, anak-anak muda itu. Kalau sekarang kan enggak, yang datang ke masjid ya orang-orang tua gitu. Kenapa? Karena ketika masih kecil, anak nggak pernah diajak ke masjid. Nggak pernah diajak, karena kalau diajak nanti dimarahi sama orang-orang itu. Akhirnya apa? Mending anaknya di rumah itu. Akhirnya ketika di rumah sudah balik, diajak ke masjid, susah sekali anak kita itu. Ya, maka itu apa? Maka harus cari tempat-tempat yang ramah bagi anak itu. Intinya itu, Rasulullah SAW saja itu, beliau sholat menjadi imam, bawa anaknya itu, dan anaknya masih kecil. Yaitu bayi, cucunya masih kecil itu. Buktinya apa? Buktinya dia sholatnya itu main-main. Kan berarti masih kecil ya, main-main itu. Bahkan naik punggungnya Rasulullah kan berarti main-main kan gitu. Tapi Rasulullah diamkan dan para sahabat diamkan. Tapi maksudnya itu nanti dibahas panjang lebar juga oleh para ulama. Jika itu jadi kebiasaan sampai akhirnya ganggu orang sholat setiap harinya, maka terkadang nggak dibolehkan juga itu. Tapi terkadang kalau anak itu pengen main atau pengen dia itu ajak ke masjid, tapi dengan cara apa? Sebagian ulama mengatakan taruh sebelah kita. Taruh sebelah kita itu, sehingga mau kemana saja anak tangkap, bawa lagi ke sebelah kita itu. Supaya apa? Anak gak berkumpul dengan anak yang lain. Nabi Muhammad misalkan, cucunya di sebelahnya Rasulullah kan gitu. Bermainnya sama Rasulullah gak ada apa-apa itu. Bermain sama bapaknya itu. Tetapi kalau bermain kumpulnya sama anak-anak yang sama, rame, ribut, dan yang lainnya masjid nanti itu. Maka apa? Kalau kita itu membawa anak ke masjid, anak itu pegang. Dudukkan sebelah kita itu. Sehingga apa? Tidak ketemu dengan anak yang lain, akhirnya rame nanti anak-anak kita ini. Jadi kalau kita perhatikan intinya itu, Nabi Muhammad itu punya cucu, yaitu Hasan, dan cucunya itu sangat dicintai sama Rasulullah itu. Sampai Rasulullah itu pernah ketika duduk mangku Hasan, setelah itu Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah Ta'ala, ngomong sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, inni uhibbuhu, wahai Tuhanku, saya sangat cinta sama cucu saya ini. Fa'ahibbahu, maka tolong wahai Tuhanku, cintailah cucu saya ini. Pernah suatu ketika juga itu Rasulullah SAW itu ketika naik di atas mimbar itu, beliau sedang
ceramah, Hasan itu duduk di sebelahnya Rasulullah itu. Rasulullah ngomong, tiba-tiba lihat cucunya itu. Berhenti, kemudian lihat cucunya itu. Ngomong lagi, berhenti, lihat cucunya lagi itu. Terus seperti itu, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, inna ibni hadza sayyid. Anakku ini nanti akan jadi pemimpin itu. Itu masih cucunya. Cucu itu bisa dinamakan anak. Anakku ini akan jadi pemimpin itu. La'allallah ayyusliha baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Semoga dengan perantara anakku ini nanti Allah akan menyatukan dua pasukan besar di antara kaum muslimin. Dan rupanya apa? Rupanya benar. Rupanya benar. Ketika nanti Nabi Muhammad meninggal dunia, datang zamannya Abu Bakar, Abu Bakar meninggal, ganti Umar, Umar meninggal, ganti Utsman, Utsman meninggal, ganti Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, diganti zamannya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu termasuk khalifah, sehingga sebenarnya dia itu termasuk khulafaur rasyidin. Kalau ditanya itu khulafaur rasyidin itu berapa? 5. Aslinya itu 5. Khulafaur rasyidin itu aslinya 5. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan. Tapi kenapa Hasan itu jarang disebut? Karena Hasan itu dimasukkan ke khilafah bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau aslinya itu ada 5. Kenapa 5 itu? Karena Rasulullah mengatakan al-khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelah saya itu nanti lamanya 30 tahun. Khilafah setelah saya itu lamanya 30 tahun. 30 tahun itu dihitung-hitung pas genap dengan zamannya Hasan bin Ali. Kalau dihitung-hitung dengan zamannya Ali bin Abi Thalib masih kurang 6 bulan. Masih kurang 6 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung antara Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan zaman Umar, Utsman, Ali sampai Ali meninggal itu 29 lebih 6 bulan. Berarti masih ada 6 bulan itu. Setelah itu nanti Hasan diangkat menjadi khalifah, dan rupanya Hasan itu nggak lama. 6 bulan dia itu menjadi khalifah, dia itu turun tahta, memberikan kerajaan kekuasaannya kepada Muawiyah. Akhirnya apa? Di zaman beliau memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah, dinamakan dengan Amul Jamaah, zaman persatuan kaum muslimin, di mana Islam dipimpin oleh satu pemimpin itu, dipimpin sama Muawiyah. Di tahun pas di hari atau pas dia itu memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah, itu kalau dihitung pas genap 30 tahun lebih beberapa hari pas. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan sama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelah saya itu lamanya 30 tahun. Kenapa? Karena zamannya Ali bin Abi Thalib itu kekuasaan itu ada 2. Islam itu punya 2 kekuasaan. Ali menguasai Kufah atau Irak sebagai ibu kotanya itu. Muawiyah itu Syam. Sampai akhirnya kan terjadi peperangan besar itu antara Ali dengan Muawiyah, itu namanya perang Siffin. Sampai selesai pun nggak bisa berdamai itu, tidak bisa menyatu, melebur menjadi satu, nggak bisa itu. Sampai akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib dibunuh sama Khawarij. Muawiyah juga mau dibunuh sama Khawarij tapi selamat, ditikam kakinya itu. Akhirnya apa? Diobati. Kata dokternya itu mengatakan, yaitu pisaunya itu sudah dilumuri racun, tidak sembuh kecuali dengan cara dikai, diobati dengan cas besi panas itu. Akhirnya apa? Dia mengatakan enggak, kalau kai saya enggak kuat itu. Akhirnya dia mengatakan, terus bagaimana itu? Ada obat yang lain selain kai, tapi obat ini kalau kamu minum kamu akan mandul itu. Maka dia milih minuman. Akhirnya minum, akhirnya mandul. Dia mengatakan enggak apa-apa karena saya masih punya anak laki-laki itu. Kata Muawiyah itu. Jadi ada 3 orang sebenarnya yang jadi sasaran orang Khawarij itu: Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muawiyah. Ali bin Abi Thalib kena tikaman ketika mau berangkat sholat subuh, di pintu gerbang masjid ditikam itu. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia karena tikaman itu. Yang membunuh namanya Abdurrahman bin Muljam. Jadi ada 3 Khawarij, mereka kumpul, mereka rapat untuk membunuh manusia paling kufur di dunia, kata mereka itu. Siapa yang paling kufur? Itu 3 orang, kata mereka itu: Ali, Amr bin As, Muawiyah. Kalau yang Ali bin Abi Thalib berhasil, Abdurrahman bin Muljam berhasil. Kalau Muawiyah gagal. Enggak, Muawiyah itu tadi terluka itu, tapi enggak sampai membunuh itu. Kalau Amr bin As itu gagal, karena waktu itu hujan. Amr bin As itu enggak jadi keluar subuh, keluar untuk sholat subuh enggak jadi itu. Tapi yang keluar itu budaknya. Ketika keluar rumah dikira itu Amr bin As itu, kemudian ditikam. Sampai akhirnya budaknya meninggal.
Tetapi kalau Amr bin As selamat. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib termasuk yang terbunuh itu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka orang-orang mengangkat anaknya Hasan. Tapi Hasan mengatakan, saya terima baiat ini tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Nanti kalian harus ngikuti saya semua. Rupanya apa? Hasan sudah punya planning, sudah punya target. Nanti dia akan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Supaya apa? Supaya bersatu Islam itu. Akhirnya apa? Ketika di 6 bulan setelahnya itu, dia memberikan kekuasaan kepada Muawiyah dengan beberapa kesepakatan. Sampai akhirnya apa? Islam dipimpin oleh satu pemimpin. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka merubah sistem kerajaan. Sistemnya itu dirubah menjadi sistem kerajaan. Kalau sebelumnya itu namanya khilafah. Kalau itu kalau ditanya raja Islam pertama kali itu siapa? Muawiyah. Raja pertama itu Muawiyah. Kenapa? Karena sistem kerajaan itu pertama kali yang membuat Muawiyah. Kalau sebelumnya itu khilafah. Nah, setelah turun tahta, Hasan itu turun tahta itu kan Hasan itu tinggalnya di Kufah, di Irak. Maka setelah itu beliau itu pulang ke Madinah. Tinggal di Madinah beberapa waktu. Setelah itu beliau itu meninggal. Dikuburkan nanti di Baqi. Dan ulama ahli sejarah itu mengatakan meninggalnya Hasan itu karena diracun. Meninggalnya itu karena diracun. Dan beliau itu mengatakan, menceritakan kepada adiknya, yaitu Husain. Beliau menceritakan itu, wahai adikku, sesungguhnya saya itu sudah minum racun beberapa kali itu. Kenapa? Karena saya diracun itu. Dan tidak ada yang paling berat saya rasakan kecuali racun yang ini. Sampai akhirnya apa? Sampai ulu hatinya itu mau pecah katanya, kata si Hasan itu. Akhirnya dia tanya, yaitu Husain tanya sama kakaknya itu, wahai Hasan, siapa yang meracun kamu itu? Dia katakan, enggak, saya enggak akan menyebutkan. Saya tahu tapi saya enggak akan menyebutkan kepada siapapun itu. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang dendam sampai akhirnya membalas nyawa dengan nyawa gara-gara saya itu. Kalau kita perhatikan Hasan itu luar biasa, akhlaknya luar biasa itu. Maka beliau mengatakan, biarkan urusan siapa yang meracun itu urusan saya dengan Allah nanti di hari kiamat itu. Akan saya sidang orang itu nanti di hari kiamat. Tapi jangan sampai ada orang yang menuntut darah saya gara-gara masalah ini itu. Akhirnya apa? Beliau sembunyikan itu. Kalau orang-orang Syiah itu sampai terkenal ceritanya itu, karena cerita-cerita sejarah itu kebanyakan cerita-cerita di sekolah yang kita pelajari itu kebanyakan itu cerita-cerita yang dibawa sama Syiah. Kalau kita membaca sejarah-sejarah di zaman dulu itu, hampir cerita mayoritasnya Syiah itu. Versinya Syiah yang sudah didustakan itu. Kalau ceritanya Syiah itu yang meracun itu Muawiyah. Tapi ini jelas sekali kalau versinya Ahlussunnah terbantahkan. Kenapa? Antara Muawiyah sama Hasan dan Husain itu gak ada masalah gitu. Terus apa lagi itu? Ngapain Muawiyah itu meracun Hasan untuk apa? Dia sudah jadi kekuasaan kan gitu. Oh, dia sudah jadi pemimpin, itu urusannya apa gitu loh. Kecuali kalau Hasan itu jadi pemimpin kemudian diracun, wajar untuk memperebutkan kekuasaan itu. Tapi sekarang Muawiyah jadi pemimpin, Hasan sudah gak jadi apa-apa itu. Sehingga kalau dibantah sama ulama Ahlussunnah, mana riwayatnya kalau Muawiyah itu yang meracun itu? Nggak ada sama sekali itu. Maka apa? Mencari siapa yang meracun Hasan itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang yang diracun pun dia itu mendiamkan itu masalah itu. Sehingga apa? Siapa yang meracun dirinya pun Hasan nggak mau ceritakan, hatta kepada adiknya sendiri itu, Husain itu. Setelah itu Hasan kan mengatakan kepada Husain, wahai Husain, tidak ada kecuali saya merasakan kematian sudah dekat untuk saya itu. Akhirnya apa? Hasan kan Husain nanti menangis itu. Sampai ketika malam beliau itu meninggal dunia, paginya itu, malamnya itu beliau bermimpi itu. Dalam mimpinya itu ketemu malaikat, kemudian mendapatkan malaikat itu membacakan surat Qul huwallahu ahad. Akhirnya ketika disebutkan itu, kata beliau mengatakan, saya menafsirkan mimpi itu, surat itu dengan dekatnya ajal saya. Yaitu apa? Saya sudah semakin dekat kematian saya itu. Akhirnya nanti beliau meninggal itu. Jadi kalau kita perhatikan intinya itu memang cerita-cerita yang berkembang itu banyak nanti versi Syiah. Seperti cerita Umar bin Khattab itu pernah menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Terkenal sekali ceritanya itu. Demikian juga cerita tentang masalah tahkim antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, mengutus utusan itu. Kalau Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Asy'ari itu, sedangkan Ali bin Abi Thalib mengutus Amr bin As, kemudian terjadi diskusi sampai keributan lah di situ. Itu semuanya cerita Syiah. Dan rupanya apa? Banyak kita termakan dengan cerita-cerita Syiah itu. Intinya wallahu alam, intinya Hasan itu meninggalnya terbunuh. Terbunuh dengan cara diracun.
Sampai akhirnya sakit parah, kemudian setelah itu nanti beliau meninggal. Dan banyak ulama-ulama yang mengatakan seperti itu. Syiah mengatakan seperti itu, Ahlus Sunnah juga mengatakan matinya Husain itu karena teracun. Tetapi siapa yang meracun? Ahlus Sunnah mendiamkan masalah ini. Sedangkan Syiah, mereka mengatakan yang meracun adalah Muawiyah. Kenapa? Karena mereka benci sekali sama Muawiyah. Orang-orang Syiah itu. Nah, jadi di sini ada riwayat yang masih dihafal sama Hasan. Hasan itu masih menghafal riwayatnya itu, padahal waktu itu masih kecil dia itu. Maka beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah, saya hafal dari Rasulullah SAW ucapan beliau, da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan amalkan apa yang tidak meragukan kamu. Setelah itu beliau mengatakan, kata Rasulullah, inna syarra ribatun, karena kejelekan itu sesuatu yang membuat hati kita itu goncang itu. Kita itu goncang hati kita itu. Wa innal khairatu ma'ninatun, sedangkan kebaikan itu yang membuat hati kita itu tenang. Kalau kita tenang, hati kita, jiwa kita tenang, berarti itu kebaikan. Tapi kalau jiwa kita itu was-was, kita itu ya hati kita nggak tenang, itu berarti banyak dosa. Jadi di sini itu tadi saya sebutkan itu sabdanya Rasulullah ini bukan ditujukan kepada Hasan. Tapi Hasan itu duduk di bangku sama Rasulullah, kemudian datang orang. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang itu, da ma yaribuka ila ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu. Mu di sini bukan Hasan, tetapi orang itu, orangnya itu, karena Rasulullah nasihatnya kepada orang itu. Sedangkan yang diajarkan memang untuk Hasan itu doa yang kalau dalam mazhab Syafi'i itu doa yang tadi itu nanti dicantumkan di dalam doa kunut. Walaupun lafadz kunut subuh itu nggak seperti itu. Lafadz kunut subuh itu, kunutnya Rasulullah itu kan kunut nazilah. Doanya apa? Doanya kebinasan bagi orang-orang kafir. Tapi katanya Imam Syafi'i itu, beliau mengatakan ketika sudah tidak ada peperangan, apalagi sudah aman, Islam sudah jaya itu, maka kunutnya itu minta kebahagiaan. Mintanya itu kebahagiaan. Apa doa yang paling bagus? Doa ini. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu kan doa baik sekali itu. Akhirnya apa? Dalam mazhab Syafi'i itu, ini doa dicantumkan dalam doa kunut. Karena tidak ada kita itu peperangan sama orang kafir itu. Islam sudah jaya itu. Tetapi kalau seandainya terjadi peperangan lagi itu, kita mendoakan orang kafir kebinasan bagi mereka, maka diberlakukan lagi itu. Doa mendoakan kebinasan bagi orang-orang kafir. Kalau doa tadi, doa kayak doa kunut itu doa yang diajarkan memang untuk Hasan. Dan Hasan mengamalkan itu. Hasan itu mengamalkan. Tetapi kalau yang ini, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, ini bukan ditujukan kepada Hasan, tetapi ini ditujukan kepada seseorang. Tetapi Hasan itu mendengar, sehingga dia mengatakan hafidtu min Rasulillah, saya hafal di Rasulullah SAW sabda beliau, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan, jalankan yang tidak meragukan. Nanti kaidah ini atau sabdanya Rasulullah itu nanti dibuat sebuah kaidah penting sama ulama-ulama fikih, namanya kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Assalamualaikum. Sesuatu yang yakin jangan dikorbankan dengan sesuatu yang meragukan. Ada sesuatu yang yakin, ada sesuatu yang ragu-ragu. Apa kaidahnya itu? Kaidahnya itu yang ragu tinggalkan, yang yakin kita jalankan. Jangan sampai apa? Jangan sampai sesuatu yang meragukan itu mengalahkan keyakinan. Itu kaidah, dan itu kaidah penting itu. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat, ada orang sholat, dia itu sakit perut. Ketika sholat itu sujud, dia itu ragu apakah dia itu kentut atau tidak itu. Maka Rasulullah membuat kaidah, layan sorif, jangan dibatalkan sholatnya itu, hatta yasma'u sautan au yajidu riha au yajida riha, sampai dia itu mendengar suara kentut atau dia itu mencium bau kentut. Yaitu maksudnya apa? Sampai yakin dia itu kentut gitu. Sampai dia itu yakin. Kalau tidak yakin jangan. Contohnya lagi, Rasulullah mengatakan ketika membicarakan tentang binatang buruan. Binatang buruan itu, ketika binatang buruan diburu, misalkan binatang ada burung kita tembak jedier, burung jatuh. Kalau jatuhnya di air itu nggak boleh dimakan. Kalau jatuhnya di air itu nggak boleh kita makan itu. Kenapa? Karena kita ragu ini matinya itu karena tembakan jeder atau matinya itu karena tenggelam. Ya, berarti apa? Berarti
Kita ragu, ragunya matinya dengan apa itu? Maka hukum asalnya apa? Berarti itu binatang nggak boleh dimakan itu. Karena hukum asal binatang itu nggak boleh dimakan itu. Hukum asalnya itu. Nah, ini nanti dibuat kaidah sama para ulama, kaidah penting sekali masalah fikih. Dinamakan dengan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin jangan sampai ditinggalkan karena gara-gara sesuatu yang masih prasangka dan praduga. Maka kalau ada prasangka dan praduga, tinggalkan. Tinggalkan. Setelah itu kita mencari yang yakin, yang jelas. Dan itu banyak sekali kalau kita pengen cari, contohnya banyak sekali itu. Contohnya misalkan, kita itu sudah yakin kita itu wudu. Misalkan kita sudah yakin kita wudu. Saya itu tadi yakin saya itu berangkat dari rumah, berangkat ke masjid itu sudah wudu. Jelas saya yakin, saya sudah berwudu itu. Cuma saya lupa itu, di jalan tadi saya kentut nggak ya? Berarti kan kentutnya dia itu kan ragu gitu. Terus bagaimana hukumnya itu? Ragunya nggak usah dibahas. Berarti apa? Anggap saja nggak ada kentut itu. Berarti apa? Saya kembali ke yakin. Yakinnya apa? Saya keluar dari rumah menuju masjid itu kondisinya yakin saya itu. Jelas. Saya ragu apakah saya tadi sudah berwudu atau tidak itu. Paham ya? Atau contohnya misalkan ini. Saya itu kebiasaan saya itu kalau ke WC, kencing. Setelah kencing itu saya keluar WC itu mesti wudu itu. Suatu ketika saya ke WC itu. Setelah itu keluar WC ngobrol dan yang lainnya. Lupa saya itu. Saya tadi itu keluar WC wudu nggak saya? Saya wudu nggak? Ini mau sholat sekarang ini mau sholat ini. Pertanyaan saya wudu nggak itu? Wudu nggak? Kebiasaan saya itu kalau dari WC itu mesti saya wudu itu. Cuma saya lupa tadi itu. Saya tadi wudu sudah wudu atau belum ya? Lupa saya itu. Pertanyaan, berarti dia wudu atau enggak? Wudu, kenapa? Bukan kebiasaan jawabannya. Yakinnya apa? Yakinnya. Kita cari yakinnya itu apa itu? Yakinnya batal wudu karena saya ke WC. Paham ya? Saya ke WC-nya itu yakin jelas, saya sadar saya itu kencing itu. Saya yakin saya itu kencing itu. Cuma saya ragunya itu saya tadi keluar dari WC itu wudu atau tidak itu. Ya, paham ya? Berarti apa? Berarti anggap saja kamu itu belum berwudu. Setelah itu apa? Wudu. Maka apa? Sesuatu yang yakin itu harus kita cari itu. Yakinnya apa ya kita ini? Contohnya lagi misalkan sholat. Saya sholat sendiri, rakaat kedua saya masih khusyuk itu, masih ingat rakaat kedua itu. Setelah itu buyar Facebook, mikir utang, mikir ini buyar semua itu. Aduh, ini rakaat kedua atau ketiga ini ya? Saya rakaat kedua atau tiga? Kalau saya bisa merojehkan, enggak, ini jelas ini saya kemungkinan besarnya itu rakaat kedua. Jalankan yang rojeh. Kalau saya itu bisa menguatkan itu. Tinggal nanti apa saya itu sujud sahwi. Ya kan? Tapi kalau saya nggak bisa merojehkan itu, aduh saya ini nggak tahu ini rakaat ketiga atau keempat ini. Yang penting apa? Saya yakin saya sudah rakaat kedua. Lepasnya itu berapa itu lepasnya itu? Lebihnya rakaat kedua itu berapa? 3 atau 4 saya nggak tahu itu. Saya lupa wis itu. Nah, kalau saya ragu itu, terus bagaimana ini? Cari yakinnya. Yakinnya berapa itu? Enggak, saya kan sudah 2 yakin. Setelah itu saya berdiri lagi kan itu. Cuma sekarang itu berapa itu? 3 atau 4. Ragunya itu 3 atau 4 itu. Maka yakinnya di mana itu? Rakaat ketiga yang paling kecil itu yakin berarti kamu tadi sudah ingat rakaat kedua sudah berdiri itu. Berarti rakaat ketiga itu. Ragunya itu keempat atau enggak kan gitu. Ya, paham ya? Itu namanya apa? Yakin. Jadi kalau kita sudah yakin ini, amalkan yang yakin. Ragunya tinggalkan saja itu. Dan itu banyak sekali itu. Nanti apalagi kita bicara tentang hukum asal. Hukum asal. Misalkan hukum asal dunia, semua kenikmatan dunia itu hukum asalnya halal. Itu namanya hukum asal itu. Tidak boleh kita bawa kepada haram sampai ada bukti keyakinan yang jelas. Sekarang gini, misalkan gini, saya contohkan itu. Saya makan di warung makan. Tapi ini warung makannya bukan muslim ini. Ini mesti ini orang-orang kafir ini paling masaknya pakai bahan-bahan yang haram ini kan. Pertanyaan, yakin gak kamu itu?
Ya enggak, saya lihat YouTube saja itu. Ini orang-orang anu masanya kayak gini. Kalau nggak yakin nggak usah dianggap itu. Berarti apa? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Misalkan kita makan sayur, makan roti, makan apa? Apa roti-roti yang biasa dipakai, roti keranjang namanya itu. Boleh nggak makan roti keranjang misalkan itu? Banyak orang ngomong itu rotinya itu bikinnya dari minyak babi dan yang lainnya. Yakin nggak kamu sudah melihat itu? Kalau informasi belum yakin dan yang lainnya, hukum roti itu halal gitu. Ya paham ya? Makanan dunia itu semuanya halal itu. Semua itu halal itu. Sampai datang bukti nyata bahwasanya ini haram gitu. Kalau masih prasangka dan praduga tidak dibolehkan itu. Tapi kalau kita itu mau misalkan gitu, kita itu mau menjaga diri, silahkan menjaga diri boleh gitu, bagus. Tetapi kalau sampai kita itu mengharamkan dengan prasangka dan praduga, itu nggak dibolehkan gitu. Ya tergambar ya, paham ya? Hukum asal sembelian, binatang sembelian itu hukum asalnya haram. Binatang yang makhluk hidup itu, ini binatang itu. Hukum asalnya binatang itu haram kita makan itu. Hukum asalnya seperti itu. Sampai yakin sudah kita sembelih dengan cara yang syar'i itu. Kalau seandainya misalkan kita nyembelih ayam, setelah mati, aduh, saya tadi nyembelihnya itu terpotong bener gak itu ya semuanya itu? Lupa saya, ragu itu. Nah, hukumnya apa berarti? Hukum asalnya apa berarti? Haram. Berarti hukum asalnya haram, gak boleh dimakan. Ya, paham ya? Kenapa? Karena hukum asalnya apa? Berarti kembalikan ke haram itu. Karena hukum asal binatang itu gak boleh dimakan itu. Contoh lagi nikah itu, kemaluan itu. Kemaluan itu hukum asalnya haram. Nggak boleh dinikmati kecuali dengan akad syar'i kan itu. Akad itu namanya sesuatu yang membolehkan itu. Kalau orang nikah misalkan itu, selesai nikah, aduh saya tadi akadnya sah atau enggak itu? Kalau antum ragu berarti nggak sah gitu. Berarti kalau akad harus yakin sah gitu. Maka harus ada saksi dan yang lainnya itu, karena untuk meyakinkan itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu, ulama nanti membuat sebuah kaidah penting bahwasanya al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang masih prasangka dan praduga. Dan itu nanti banyak sekali dibahas oleh para ulama. Tetapi fahami ini fahami itu kalau kita itu ragu. Kita itu ragu itu. Ini kayak apa itu? Misalkan gini, saya contohkan itu. Saya mau berwudu di masjid itu kerannya mati gitu. Airnya nggak nyala itu. Saya masuk WC. Di WC itu alhamdulillah ada satu ember. Ada embernya tapi nggak terlalu tinggi itu, embernya ke bawah lah itu. Itu sedikit sekali di ember itu airnya cuma sedikit itu. Pertanyaan, saya boleh nggak berwudu dengan air itu? Pertanyaan, kemungkinan orang kencing berdiri dan nyiprat itu mungkin nggak di Indonesia itu? Mungkin sekali, karena kemungkinan orang Indonesia itu, orang kalau kencing itu ya berdiri kan itu. Jarang kalau kencing jongkok kan jarang kan gitu. Orang Indonesia itu. Pertanyaan, ini ada air yang di bawah ini. Kemungkinan itu ada, kemungkinan itu akan terpecik kencing itu ada gitu. Pertanyaan, tapi yakin nggak? Yakin nggak ada percikan di situ itu? Nggak yakin. Berarti apa? Anggapan kita ada yang merciki kencing di situ itu masih prasangka dan praduga itu. Berarti pertanyaan, boleh nggak saya itu wudu dengan air itu? Boleh, jika memang tidak ada air yang lain. Kalau ada air yang lain, cari yang lebih selamat. Cari yang lebih selamat kan, jangan cari sesuatu yang masih kita ragu di situ. Kalau memang ada air yang lain, misalkan keran bisa nyala itu, cari yang di situ. Kenapa? Karena kita nggak ragu lah. Tetapi kalau air yang di WC kan kita masih ragu kan itu. Kalau sudah nggak ada yang lain, tidak ada air yang lain kecuali air itu, maka hukum asalnya air itu adalah suci. Hukum asalnya adalah suci, maka tidak ada masalah itu. Kita pakai air itu. Demikian juga hukum asal harta itu suci, halal. Ada orang misalkan dia itu bayar beli ke kita itu, kemudian bayar dengan uang itu. Pertanyaan, hukum asal uang itu apa? Halal. Walaupun kita ragu ini dari korupsi atau dari maling ini duitnya ini, duit riba dan yang lainnya, itu masih prasangka dan praduga. Tidak boleh prasangka dan praduga itu digunakan untuk menghukumi itu. Sedangkan yang menghukumi itu adalah yakin. Contoh lagi misalkan, saya sholat di belakang imam, saya nggak tahu imam itu akidahnya apa itu. Boleh nggak? Kita sholat, kita nggak tahu imamnya itu.
Boleh, kenapa? Karena hukum asal orang muslim itu apa? Selamat akidahnya. Selama dia muslim, baca la ilaha illallah, apalagi sholat itu, berarti apa? Dia orang muslim, orang baik. Tidak boleh kita katakan orang itu akidahnya menyimpang itu, orang itu sesat itu, kecuali dengan bukti yang nyata. Mana buktinya itu? Mana buktinya? Bagi orang yang tahu bahwasanya imamnya itu syiriknya sudah sampai syirik akbar, syiriknya itu sudah sampai syirik, bid'ahnya itu bid'ah yang mukafirah itu. Contohnya dia itu dukun, dia melakukan praktek kesyirikan itu, kita tahu itu. Maka apa? Kita nggak boleh sholat di belakangnya orang itu. Jika memang apa? Bid'ahnya itu mukafirah, sampai syiriknya itu syirik besar itu, dukun, nyembelih, untuk sesajen dan yang lain, itu jelas syirik akbar. Kalau kita tahu dan kita jelas tahu seperti ini, maka kita nggak boleh sholat di belakang orang itu. Kalau kita yakin, sudah tahu, melihat dengan mata kita itu, bukan hanya prasangka dan praduga itu. Tetapi kalau kita itu hanya prasangka, praduga, hanya was-was, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai hukum. Ya, paham ya? Maka hukum asal orang itu apa? Hukum asal orang itu baik. Tidak boleh kita katakan orang itu berkhianat, orang itu nggak amanah, orang itu kayak gini, kecuali dengan bukti yang nyata. Buktinya apa? Buktinya apa itu? Oleh itu, Umar bin Khattab itu kan nggak sembarangan menilai orang itu. Ketika ada orang, misalkan ada orang, setelah itu tiba-tiba datang saksi, pengen menjadi saksi bagi orang itu. Mengatakan, "Wahai Umar, saya menyaksikan bahwa orang itu orang baik itu." Umar tanya itu, "Dari mana kamu tahu baiknya dia itu?" Ya kan? Buktinya apa gitu? Memang hukum asalnya seperti itu, tapi ini masalah persidangan itu harus ada hukum tambahan lagi itu. Apa gitu? Kamu pernah safar sama orang itu enggak gitu? Belum, wahai Umar itu. Pertanyaan lagi, kamu sudah pernah muamalah sama orang itu enggak itu? Masalah duit itu. Belum. Diam kamu. Kamu jangan menjadi saksi itu. Karena ini masalah persidangan, enggak main-main dalam masalah ini itu. Menjadi saksi enggak main-main itu. Jadi maksudnya di sini itu intinya menghukumi orang, dia itu orang baik, maupun dia itu orangnya itu pengkhianat, orangnya itu nggak amanah, orang itu bid'ahnya itu mukafirah, atau dia itu berbuat kesyirikan dan yang lainnya itu harus yakin. Kalau prasangka dan praduga tidak dibolehkan. Apalagi apa? Masalah khilafiyah itu. Masalah khilafiyah di antara para ulama kita jadikan sebagai menghukumi orang lain itu. Khilafiyah itu mau gimana lagi? Mau khilafiyah kan gitu. Kalau masalah khilafiyah berarti apa? Khilafnya mu'tabar. Khilaf mu'tabar itu apa? Semuanya punya dalil. Kamu punya dalil, kita punya dalil. Tidak ada la ingkar fi masalah khilaf. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah khilaf itu. Ya kan? Kalau seandainya misalkan teman kita rupanya pendapatnya berbeda, tidak boleh kita itu menyesatkan dia itu gara-gara pendapatnya berbeda dengan kita itu. Wong sesuatu yang sudah jelas saja itu terkadang nggak boleh kita jadikan sebagai alat menyesatkan itu. Apalagi sesuatu yang masih khilafiyah di antara kita. Jadi maksudnya itu, intinya itu, kalau kita itu ragu dalam sebuah perkara itu, maka ragu ditinggalkan. Setelah itu apa? Cari yang yakin, cari yang pasti. Dan itu semua masalah itu, semua masalah nanti kaidahnya ini. Namun terkadang dalam masalah praktek itu, kita itu boleh mengambil yang lebih berat. Kita itu boleh mempraktekkan sesuatu yang lebih berat itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil yang ragu. Mengambil yang ragu. Untuk apa? Untuk kehati-hatian kita itu. Itu boleh dalam praktek. Itu dalam praktek seperti ini boleh. Contohnya misalkan ini. Dalam masalah, misalkan tadi misalkan masalah air. Hukum air itu suci. Hukum air itu suci. Tidak boleh kita katakan air itu najis kecuali ada bukti jelas bahwasanya ada najis yang masuk dalam air itu. Ya, itu namanya itu keyakinan itu. Sekarang kalau kita itu yakin ini air itu suci, tapi kita ragu ini najis atau tidak itu. Hukum asalnya itu kita amalkan yang yakin, tapi dalam masalah praktek itu boleh kita ambil yang masih ragu. Contohnya apa? Udah, saya nggak mau lagi lah, saya nggak mau pakai air itulah. Kenapa? Saya masih ragu itu, dia itu najis atau tidak itu. Dalam masalah praktek itu, sebagian ulama bahkan mengatakan apa? Dianjurkan dalam masalah praktek itu mengamalkan pendapat yang lebih berat. Itu untuk apa? Untuk menjaga diri. Untuk menjaga diri itu nggak ada masalah itu. Contohnya misalkan gini, saya diundang makan sama orang, tapi orang itu apa? Punya pekerjaan yang haram. Saya enggak, saya takut kalau itu makanan yang haram itu. Boleh nggak seperti itu?
boleh, tapi tidak boleh mengharamkan. Tapi kalau untuk menjaga diri kita sebagai bentuk warok, kehati-hatian kita itu nggak apa-apa gitu. Yaitu maksudnya apa? Dalam praktek itu terkadang kita itu boleh mengambil yang lebih berat untuk kehati-hatian. Itu nggak masalah. Contohnya misalkan orang ribut masalah kue keranjang itu. Apakah kue keranjang itu dari ini atau tidaknya itu? Wes mending saya nggak makan lah itu. Saya takut kalau kue ini memang benar-benar dari minyak babi itu. Ya, contoh lagi misalkan gini, orang bingung itu, banyak informasi yang masuk tentang bakso yang ada di kita itu. Ada orang kayak gitu itu, ada teman kita itu kayak gitu. Dia itu dapat kabar dari beberapa penjual bakso, gitu. Bahwasanya apa? Nggak ada, kata mereka itu, kata penjual bakso itu, nggak ada mas gitu. Jual bakso itu kalau nggak ada minyak yang haram itu, minyak babinya itu, untuk yang penjual-penjual yang ada itu. Kenapa? Karena untuk membuat gurih dan yang lainnya itu, apalagi bakso-bakso yang ramai dan gurih itu. Itu kata mereka, dan itu 1-2 orang lebih itu, 3 orang yang ngabarkan seperti itu, para penjual itu. Akhirnya apa? Dia nggak mau makan bakso itu, kecuali kalau bikin sendiri itu, atau bikin orang yang sudah dikenal itu. Tetapi kalau di warung-warung dia nggak, karena saya nggak tahu itu, karena terkenal apa, saya dengar kabar seperti tadi. Boleh nggak dia itu seperti itu, mengamalkan seperti itu? Boleh, karena untuk kehati-hatian. Ya, paham ya? Tetapi kalau sampai mengharamkan, haram ini makan bakso itu karena saya dapat informasi A seperti ini. Pertanyaan, apakah si A itu sama dengan si B kan itu? Ya, paham tergambar ya? Jadi maksudnya apa? Nggak boleh menjadikan standar hukum itu sesuatu yang masih prasangka dan praduga. Namun, kalau kita mau hati-hati silahkan. Itu bab boleh gitu maksudnya itu. Itu bab dibolehkan itu. Contohnya misalkan kita lihat misalkan di YouTube misalkan itu cara bikin apa misalkan apa yang nugget dan yang lainnya lah itu. Cara bikinnya itu binatangnya masih hidup langsung dimasukkan semua misalkan itu. Mana ada kita lihat YouTube kayak gitu kan gitu. Atau yang menyembelihnya dengan cara dicelupkan air panas atau di strom dan yang lainnya itu. Akhirnya apa? Oh, berarti semua macam ini semuanya haram gitu. Dari mana Anda mengharamkan itu? Nggak, saya melihat YouTube seperti ini. Nggak bisa 1 kejadian, 2 kejadian dijadikan sebagai hukum baku gitu. Ya, paham tergambar ya maksudnya itu. Kalau ini dijadikan sebagai hukum, tidak boleh. Hukum itu sesuatu yang masih prasangka dan praduga. Hukum itu harus yakin. Hukum itu harus yakin. Tapi kalau dalam masalah praktek, silahkan kita itu praktek itu. Bahkan kata para ulama itu mengatakan apa? Disunnahkan dalam masalah khilafiyah itu mengambil pendapat yang dinamakan dengan istilah namanya al-khuruju minal khilaf. Keluar dari pendapat yang ada. Saya mau keluar dari pendapat khilaf yang ada lah itu. Dengan cara apa itu? Dengan cara saya mengamalkan pendapat yang paling berat. Dalam masalah praktek boleh. Contohnya misalkan gini. Tidur itu membatalkan wudhu atau enggak? Khilaf panjang di antara para ulama itu. Ada yang mengatakan batal mutlak. Siapa saja yang tidur batal wudhunya itu. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, al-ainu wika usah, mata itu pengikat dubur. Faman nama minkum falyatawaddo, siapa yang tidur maka wajib wudhu. Berarti apa? Orang yang tidur batal wudhunya itu. Ada ulama yang mengatakan lagi, enggak, tidur enggak batalkan wudhu secara mutlak, walaupun ngorok ngiler sekalipun itu, enggak apa-apa itu. Kenapa? Karena para sahabat itu pernah duduk nunggu sholat isyaknya Rasulullah dan mereka itu tidur sampai kepalanya itu mangguk-mangguk itu. Langsung Rasulullah keluar, langsung qomat, mereka semuanya berdiri tanpa wudhu. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, tidur itu kalau modelnya seperti sahabat, namanya mutamakin. Itu mazhabnya Syafi'iyah. Kalau tidurnya itu kayak sahabat, maka tidak batal wudhunya. Apa itu? Pertama, duduk. Yang kedua, tidak boleh berbaring. Yang kedua, kedua pantatnya itu nempel. Itu namanya mutamakin itu. Kalau tidurnya bersandar, batal. Karena sahabat tidurnya nggak seperti itu. Kalau tidurnya itu miring, sampai terbuka itu satu pantatnya misalkan itu, batal. Itu kata mazhab Syafi'i itu. Sehingga apa? Tidur yang mutamakin, hatta ngiler sekalipun itu, hatta 1 ember ilernya itu nggak apa-apa itu. Yang penting apa? Mutamakin. Duduknya itu tegak. Itu dalam mazhab Syafi'iyah itu. Karena seperti tidurnya sahabat. Ada juga yang mengatakan enggak, tidur itu sunnahnya berwudu. Kenapa? Karena dua dalil itu kontradiksi, wis sunnahnya saja berwudu wis. Ada yang mengatakan enggak, tidur batal wudunya itu. Tapi bedakan antara tidur dan ngantuk.
Jadi ada 3 istilah itu. Ada namanya nuas. Nuas itu ngantuk istilahnya kalau bahasa kita itu. Ngantuk itu apa? Matanya mulai pedes, nguap, itu namanya ngantuk itu. Setelah ngantuk nanti ada istilah namanya sinah. Sinah itu muqaddimatun naum. Les, kalau istilah kita itu les gitu. Ya. Tapi les kayak gini mangguk-mangguk itu masih dengar dia itu. Salat Jumat misalkan itu. Sudah salat Jumat, ngantuk, lapar, khotibnya orang tua, suaranya nggak jelas lagi. Aduh, asik sekali tidur gian itu. Akhirnya apa? Khotibnya ceramah, tidur semua itu mereka itu. Kepalanya mangguk-mangguk semua itu. Tapi anehnya itu kalau khotibnya doa, ngangkat tangan mereka itu. Kepalanya masih di bawah, ngangkat tangan itu saya lihat. Mereka masih dengar itu. Kalau seperti ini, kata Imam Nawawi, Ibnu Hajar juga mengatakan seperti itu tidak batal wudunya itu. Yang batal wudunya itu kalau indranya sudah mati. Mau duduk maupun sampai dia itu berbaring sama saja itu. Yaitu apa? Sudah gak dengar, dipegang gak terasa. Nah itu batal wudunya itu. Nah sekarang ini khilaf panjang seperti ini tuh. Banyak sekali khilaf itu. Walaupun kalau pendapat saya pribadi itu, saya lebih condong kepada pendapatnya Imam Nawawi. Imam Ibnu Hajar juga yang mengatakan kalau tidur batal wudu, yaitu apa? Tidur yang sampai indranya itu hilang. Mau berdiri tidurnya itu, mau duduk, mau apa saja batal wudunya itu. Tetapi kalau dia itu indranya masih terasa, walaupun gak sempurna itu, maka tidak batal wudunya. Pertanyaan, kalau saya suatu ketika itu sholat Jumat, duduk, tidur, pas komat bangun, saya itu dibangunkan saya sebelah, ngiler, sudah netes ilernya itu. Waduh, ini tadi saya tidurnya itu masih, indranya masih ada enggak kan gitu. Pendapat saya bahwa kalau indranya masih ada, saya masih dengar imamnya itu ngomong itu. Ah, saya nggak batal itu. Tapi apa? Untuk jaga diri saya wudu sajalah itu. Ya, paham ya? Itu namanya khuruj minal khilaf. Saya wudu sajalah gitu. Kenapa? Karena kalau saya berwudu, semua pendapat yang 5 ini semuanya mengatakan bagus. Nggak ada yang mengatakan nggak bagus kalau wudu itu nggak bagus itu. Semuanya mengatakan bagus. Kenapa? Mungkin yang benar di hadapan Allah pendapatnya matan batal kan gitu. Akhirnya apa? Udah saya wudu sajalah gitu. Ya paham ya, tergambar ya? Jadi maksudnya ketika terjadi khilaf di antara para ulama, daripada kita ragu, sudah kita ambil pendapat yang paling berat. Maksudnya kita ambil yang paling berat itu apa? Yang kita amalkan. Walaupun yang kita kuatkan pendapatnya bukan itu gitu. Ya tergambar, paham ya? Dan itu nanti berlaku dalam masalah khilafiyah yang ada itu. Dalam masalah khilafiyah, di mana kita itu melihat ada pendapat yang paling berat, kita amalkan yang paling berat. Kalau kita mampu, untuk apa? Sebagai bentuk kehati-hatian. Mungkin yang benar di hadapan Allah, yang ini mungkin pendapatnya itu. Walaupun secara ilmiah, saya tidak mengatakan pendapat itu. Saya punya pendapat yang lain. Tapi untuk mimbabi prakteknya itu, saya cari pendapat yang paling berat. Nah, jadi maksudnya itu apa? Secara teori, kita mungkin mencari pendapat yang paling kuat. Walaupun pendapat yang paling kuat itu yang paling ringan itu. Tetapi terkadang secara praktek kita cari pendapat yang paling berat. Dalam masalah praktek itu, walaupun pendapat itu lemah versi kita itu. Dan itu kalau kata para ulama disunahkan seperti itu dalam masalah khilafiyah itu. Tapi jangan dibalik. Secara teori cari yang paling susah itu. Secara teorinya itu. Prakteknya cari yang paling ringan itu. Pendapat aslinya saya itu, tidur itu batal wudunya itu. Tapi kalau kondisi kayak gini susah lah itu. Teorinya seperti itu, ambil yang paling susah, prakteknya kita beda sama prakteknya itu. Contohnya misalkan mazhab Syafi'i, bersentuhan tangan laki-laki perempuan batal. Ya, teori. Kalau memang Anda kuatkan pendapat itu, jangan prakteknya apa, pindah mazhab dulu lah kalau kita lagi umroh dan haji itu. Enak sekali masalah praktek kita pindah mazhab kan gitu. Ya itu apa? Kalau bisa itu praktek itu lebih susah itu, cari yang lebih susah lagi itu. Jangan prakteknya itu cari pendapatnya lebih ringan gitu. Kalau kita prakteknya itu cari pendapatnya lebih ringan, itu namanya dinamakan nanti ngambil rukhsah, ngambil keringanan yang gak dibolehkan sama para ulama. Kata para ulama mengatakan man tadabba'a rukhsatul alim tazandak. Siapa yang mencari pendapat yang paling ringan untuk diamalkan, maka dia nanti akan menjadi orang munafik. Contohnya misalkan kita mau makan babi ini. Siapa ulama yang membolehkan babi itu? Ada saja misalnya, perfatwa ulama itu mesti ada itu. Saya pengen makan anjing itu, ada ulama yang membolehkan itu. Bahkan yang membolehkan nikah mut'ah pun ada juga itu. Kalau kita itu cari pendapat-pendapat untuk kita amalkan yang paling ringan itu sesuai dengan syahwat kita itu, berarti agama itu kita jadikan seperti makanan prasmanan itu. Prasmanan itu ya, kita cicipi, oh ini enak, pakai.
ini nggak enak, kita buang itu. Sehingga bahwa kita milih pendapat untuk kita amalkan itu yang sesuai dengan selera kita itu. Itu yang bahaya. Nanti kita lama-lama nanti akan menjadi orang munafik kalau seperti ini. Nah, jadi intinya itu dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukan dan amalkan yang tidak meragukan. Kalau dalam masalah khilafiyah tidak ada masalah, kita amalkan pendapat yang kita tidak kuatkan selama itu pendapat yang lebih berat, tidak ada masalah itu untuk kehati-hatian kita itu. Ya, sampai di sini karena ini pembahasan seperti ini sering kita bahas. Dulu pernah kita bahas innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan haram itu ada yang ragu-ragu itu. Prasangka dan praduga masih meragukan itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang nggak tahu hukumnya itu. Siapa yang dia itu menjaga dari syubhat-syubhat seperti itu, maka selamat agama dan harga diri dia itu. Tapi siapa yang mengamalkan sesuatu yang masih prasangka dan praduga seperti ini, maka dia ditakutkan nanti jatuh kepada sesuatu yang Allah haramkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Akhirul da'wana. Nanti ada lagi nanti hadis yang berikutnya. Kita akan bahas juga tentang masalah dosa. Dosa itu sesuatu yang membuat kita ragu. Nanti ada pembahasan berikutnya itu. Ya, sampai di sini wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.